Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Muhammad Yasin Murawi, mahasiswa esensi D3 ke 1 dengan jurusan Business Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu topik yang masih terjadi sampai saat itu, yaitu tentang meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam menempuh pendidikan tinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, eh, topik ini berangkat dari itu latar belakangnya kesetaraan gender dalam pendidikan tinggi merupakan salah satu isu yang mendesak di Indonesia, di mana meskipun perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, pada kenyataannya masih terdapat hambatan struktural, budaya, dan sosial yang menghalangi tercapainya kesetaraan tersebut. Fenomena ini tercermin dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang-bidang tertentu, seperti ketidaksetaraan dalam kesempatan pengembangan karir akademik dan diskriminasi di lingkungan kampus. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia seharusnya senantiasa diterapkan karena mengajar nilai-nilai yang relevan untuk memajukan kesetaraan gender, terutama melalui prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai-nilai ini seharusnya menjadi landasan sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan setara. Hal tersebut perlu dilakukan karena laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya diskriminasi atau hambatan berbasis gender. Namun, tantangan terbesar dalam dunia pendidikan tinggi saat ini adalah bagaimana caranya menghilangkan stereotip gender yang membatasi akses tersebut dan peluang pendidikan, serta bagaimana memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi teori tapi juga dipraktikkan dalam setiap kebijakan dan aktivitas kampus. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka kami menemukan rumusan permasalahan yang terjadi. Ada 3 rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan kesetaraan gender akan pentingnya bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang adil dapat mendukung tercapainya kesetaraan gender dalam pendidikan tinggi. Rumusan masalah yang ketiga itu apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan institusi pendidikan tinggi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dari ketiga masalah ini, kami akan melakukan observasi dan melakukan wawancara untuk menjawab semua rumusan masalah ini. Wawancara kami yaitu eh, ditujukan kepada perempuan lebih khususnya, namun kami tidak menutup kemungkinan akan mewawancarai laki-laki karena kami ingin mengetahui sudut pandang laki-laki mengenai perempuan dalam menghadapi kesetaraan gender di dunia pendidikan. Nah, hasil temuan yang kami dapatkan setelah melakukan observasi dan melakukan wawancara, kebetulan saya mewawancari seorang perempuan yaitu namanya Ayu Linda Wardani. Beliau merupakan seorang perempuan yang sedang berjuang eh, mendapatkan pendidikan tinggi, yaitu melanjutkan S2 di luar negeri. Namun kenyataannya beberapa hambatan yang beliau harus hadapi sep- benar-benar seperti paradigma, stereotip lingkungan masyarakat. Nah, dia pernah mendapatkan kamu ngapain? Nah, melanjutkan capek-capek buang-buang waktu, buang-buang uang untuk melanjutkan studi luar negeri.
lebih baik di rumah aja nikah, ngurusi rumah tangga, seperti itu. Namun, eee, kenyataannya Kayu ini beliau ini sekarang sedang menjalani hal tersebut, sedang berjuang untuk mematahkan paradigma tersebut. Hasil temuan di lapangan yaitu kesetaraan gender dalam pendidikan tinggi merupakan isu krusial yang dapat dilandasi melalui perspektif nilai Pancasila, khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila menegaskan bahwa setiap individu tanpa memandang gender memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses pendidikan tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pencapaian keadilan sosial. Meskipun secara hukum Indonesia telah menjamin hak pendidikan bagi semua individu, sebagai semua warga negara, namun prakteknya masih terdapat tantangan yang menghambat kesetaraan gender dalam pendidikan tinggi, dalam mengejar pendidikan lanjutan. Di lingkungan masyarakat, mungkin lebih khususnya di wilayah suburban, stereotip ini masih ada, yaitu menempatkan perempuan dalam peran domestik dalam urusan rumah tangga, serta tekanan sosial untuk menikah lebih awal menjadi hambatan struktural yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif Pancasila dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan dalam mengejar pendidikan lanjutan. Nah, isu ini juga jalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG nomor 4 dan SDG nomor 5 yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran tentang pentingnya kesadaran gender dalam pendidikan tinggi sangat diperlukan. Kampus harus menjadi ruang inklusif yang mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dengan peran aktif institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menghapus bias gender serta mendorong kebijakan afirmatif dengan konsistensi dalam menerapkan nilai Pancasila. Sistem pendidikan tinggi yang lebih adil dapat terwujud. Kemudian, solusi yang dapat ditawarkan yaitu untuk mengatasi mengatasi permasalahan yang kompleks ini, diperlukan perubahan paradigma dalam masyarakat yang didukung oleh kebijakan oleh pemerintah, guna memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan tinggi. Kesadaran kolektif serta peran aktif keluarga dan lingkungan dalam memberikan dukungan juga merupakan hal yang penting. Karena tanpa adanya dukungan moral, seseorang yang sedang melanjutkan pendidikan lanjutannya akan merasa terombang-ambing, akan merasa tertinggal atau merasa ditinggalkan oleh lingkungan sekitar dan berjuang sendiri. Maka lingkungan dukungan moral dari lingkungan merupakan hal yang penting guna mewujudkan mimpinya, mengejar cita-citanya. Dengan demikian, maka nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten dalam kebijakan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Maka diharapkan kesetaraan gender dalam pendidikan tinggi dapat terwujud. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor profesional, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kemudian, selanjutnya itu adalah refleksi pribadi. Nah, refleksi pribadi saya sebagai seorang laki-laki setelah menelaah berbagai tantangan dan solusi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan, saya menyadari bahwa isu ini bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga menyangkut struktur sosial, budaya, dan kebijakan yang harus terus diperbaiki. Meskipun Pancasila
secara jelas menjunjung tinggi keadilan dan persamaan hak, masih ada kesenjangan dalam implementasinya, terutama dalam menghapus hambatan sosial dan ekonomi yang menghalangi perempuan untuk memperoleh akses yang setara dalam melanjutkan pendidikannya. Saya juga memahami bahwa upaya untuk mencapai kesadaran gender tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah atau institusi pendidikan, namun membutuhkan peran aktif dari semua pihak, termasuk diri saya sebagai mahasiswa. Sebagai individu atau mahasiswa, saya perlu lebih sadar akan bias dan stereotip yang mungkin masih melekat dalam pola pikir saya dan lingkungan sekitar. Selain itu, saya seharusnya lebih aktif dalam mendukung kesetaraan gender, baik melalui edukasi, diskusi, maupun tindakan nyata, seperti memberikan dukungan kepada mereka yang menghadapi diskriminasi dalam pendidikan. Refleksi ini juga membuat saya berpikir lebih mendalam tentang bagaimana saya bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Apakah saya sudah cukup mendukung teman-teman saya, kolega saya, atau bahkan anggota keluarga saya sendiri yang menghadapi hambatan dalam pendidikan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul seperti pertanyaan-pertanyaan ini bagaimana saya bisa membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul sebagai refleksi diri saya, apakah saya sudah berkontribusi secara aktif atau tidak. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun tindakan saya yang keliru, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.